Halo saintis muda, perkenalkan nama saya Nika Dinta Cinta Dewi dengan NIM G1C018051. Saya dari program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai pigmen dan zat pewarna pada bahan makanan. Ternyata, selain ada pigmen-pigmen alami atau zat pewarna alami, ada juga zat pewarna sintesis atau zat pewarna buatan yang dibuat oleh manusia. Dan penggunaannya pun ada yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk bahan makanan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan penjelasannya pada video selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pigmen. Ada banyak sekali jenis-jenis pigmen. Namun di sini agar lebih spesifik lagi, saya menggunakan hanya satu jenis saja, yaitu pigmen karotenoid. Apa itu pigmen karotenoid? Jadi pigmen karotenoid merupakan pigmen pada tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya pigmen ini memberikan warna kuning, warna merah atau oranye pada tumbuhan, sayuran, dan juga buah-buahan. Dan pigmen karotenoid ini larut dalam lemak. Artinya, pigmen karotenoid dapat optimal diserap oleh tubuh jika bersamaan dengan lemak. Nah, jadi dengan demikian makanan sumber karotenoid jika dimasak maka akan lebih mudah dialirkan ke dalam darah. Jadi, pigmen karotenoid ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karotenoid xanthofil dan yang kedua ada karotenoid karotin. Yang pertama, karotenoid xanthofil. Jadi, karotenoid xanthofil ini mengandung oksigen dan terkadang memiliki pigmen warna kuning yang lebih tinggi. Sedangkan karotenoid karotin, dia itu tidak seperti karotenoid xanthofil karena karotenoid karotin tidak memiliki oksigen atau tidak mengandung oksigen dan dikaitkan dengan pigmen berwarna oranye. Jadi berbeda dengan xanthofil, kalau karotin memiliki warna oranye, sedangkan xanthofil memberikan warna kuning. Nah, jadi ada pun contoh-contoh tanaman yang mengandung xanthofil dan karotin. Yang pertama yaitu xanthofil. Jadi tanaman yang mengandung xanthofil itu seperti sayur kali, sayur bayam, labu kuning, labu, alpukat, buah berdaging kuning, jagung, dan kuning telur. Dan identiknya itu yang berwarna kuning. Sedangkan yang karotin itu seperti wortel, belewah, ubi jalar, papaya, labu, jeruk tangerin, dan juga tomat. Dia identik dengan warna yang oranye atau kemerah-merahan. Adapun manfaat dari karotenoid ini untuk kesehatan yaitu yang pertama menjaga kesehatan mata. Karena makanan tinggi karotenoid itu dikaitkan dengan sel mata yang kuat. Kandungan ini pun disebut mampu mencegah pertumbuhan sel kanker, misalnya dan liantin yang juga terdapat pada retina, dapat menyerap cahaya biru dan mencegah degradasi makula. Kemudian yang kedua ada menurunkan resiko kanker. Kenapa sih karotenoid ini dapat menurunkan resiko kanker? Karena karotenoid memiliki efek antioksidan. Nah, efek antioksidan ini membantu melindungi sel, termasuk melawan sel kanker. Karotenoid telah dikaitkan dengan penurunan risiko kanker seperti kanker paru-paru dan kanker kulit. Dan yang ketiga dapat melindungi jantung. Jadi karotenoid ini dilansir dapat melindungi jantung karena dikatakan bahwa dapat menurunkan peradangan di dalam tubuh. Ya, walaupun riset selanjutnya masih diperlukan, sifat anti radang tersebut dikaitkan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah zat pewarna sintesis yang diizinkan penggunaannya untuk bahan makanan. Di sini saya memilih membahas tartazin. Apa itu tartazin? Jadi, tartazin juga dikenal dengan sunset yellow, yang merupakan pewarna kuning lemon sintesis yang umumnya digunakan sebagai pewarna makanan. Nah, jadi tartazin ini merupakan turunan dari coal-tar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena kelarutannya dalam air, jadi tartazin ini umum digunakan sebagai pewarna dalam minuman. Oke, yang selanjutnya dari tartazin yaitu tampilannya berupa tepung berwarna kuning, mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol 95%, dan mudah larut dalam gliserol dan glikol. Kemudian ia juga tahan terhadap asam asetat, HCl, NaOH 10%, NaOH 30% yang dapat merubah warna menjadi kemerah-merahan. Dan tartazin ini juga memiliki berat molekul sebesar 534,4 gram per mol.
Jadi tartazin ini merupakan jenis pewarna yang penggunaannya itu masih diperbolehkan dalam batas aman penggunaan, sekitar 50-300 mg per kilogram makanan dan 0-4 mg per kilogram berat badan. Meskipun tartazin ini penggunaannya diizinkan pada bahan makanan atau minuman, ternyata ia juga memiliki efek samping apabila digunakan dalam jumlah yang tinggi. Jadi tartazin dapat menyebabkan sejumlah alergi orang yang intoleransi terhadap aspirin atau penderita asma. Jadi gejala-gejalanya itu seperti sesak nafas, pusing, migrain, pandangan kabur, serta sulit tidur. Ternyata selain ada zat pewarna sintesis yang penggunaannya diizinkan pada bahan makanan, ada juga zat pewarna sintesis yang penggunaannya tidak diizinkan pada bahan makanan. Salah satu contohnya yaitu metanyl yellow. Apa itu metanyl yellow? Jadi metanyl yellow ini merupakan pewarna sintetis yang berbentuk serbuk dan memiliki warna kuning kecoklatan. Jadi pada umumnya metanyl yellow ini digunakan sebagai pewarna tekstil, pewarna kertas, tinta, cat, dan lain sebagainya. Dan metanyl yellow ini ternyata larut dalam air dan alkohol. Nah, ciri-ciri makanan atau minuman yang menggunakan pewarna metanyl yellow yaitu warnanya akan lebih mencolok. Warna kuningnya itu akan lebih menyala daripada biasanya. Jadi warnanya itu akan berpendar dan terdapat titik warna yang tidak rata. Nah, pewarna ini biasanya dijumpai pada aneka jajanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan gorengan. Nah, jadi teman-teman, apabila dikonsumsi, maka metanyl yellow ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Kita dapat merasakan mual-mual, kemudian muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Jadi, mengkonsumsi metanyl yellow ini dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan kanker kandung kemih. Namun, juga masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk memastikan dugaan-dugaan ini. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai pigmen dan zat pewarna yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan penggunaannya pada bahan makanan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.